atau dikirim, kita kirim loh. Kejadian awalnya informasi itu kok Wahyu. Oh iya. Pintu Sogo di Bukannya kejadian per menit. Kawan, ini situasi terkini di lokasi Tunjungan Plaza. Ada sekitar 50 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan dan standby pastinya dalam proses penanganan kebakaran ini. Dan ada 3 Bronto yang dikerahkan. Saat ini informasi yang baru kita dapatkan, Bapak Eri Cahyadi bersama tim dari Damkar dan 10 regu tim breathing aparatus juga memasuki lokasi untuk memastikan kondisi yang ada di dalam, tepatnya di restoran Japanese food ya. Untuk korban masih belum kita dapatkan informasinya saat ini. Walaupun tadi ada beberapa yang menyampaikan jika ada yang ditemukan terjebak di dalam, tapi masih belum bisa diketahui bagaimana posisinya tepatnya. Dan saat ini yang membuat semakin ramai adalah para masyarakat yang datang untuk melihat. Ya. Untuk penyebabnya, menurut informasi salah satu restoran, tapi masih belum bisa dikonfirmasi karena petugas sedang melakukan pembasahan saat ini. Dan api sudah tidak terlihat lagi karena 3 Bronto sudah dikerahkan. Dan asapnya memang sudah tidak terlihat ya, tapi tetap dilakukan pembasahan. Ada sekitar 50 mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dikerahkan. Resto apa? Japanese food. Tumben SS telat live. Ada berita. Selama di sini tadi kita juga menyaksikan beberapa dari karyawan Tunjungan Plaza juga banyak yang keluar dan mereka berombongannya keluar dievakuasi. Tapi sejauh ini belum ada korban jiwa. Tapi pastinya ada salah satu ambulan yang sudah didatangkan tadi nih, baru saja datang di sini. Dan ini mungkin bisa terlihat beberapa karyawan Tunjungan Plaza sudah beberapa keluar, bahkan mereka melihat juga proses pembasahan ini. Ya, api sudah mulai dipadamkan, sudah tidak terlihat lagi. Oh iya. Buat Mas Andi selamat karena tadi dia bisa keluar. Ya, Mas Andi posisinya di mana, mungkin bisa share bersama kami. Sudah padam, api kondisi sudah padam dan sekarang pembasahan. Tadi kami sempat berbincang dengan salah satu pengunjung, Wahyu, yang kebetulan dia berada di lokasi pada saat terjadinya kebakaran. Jadi Wahyu menuturkan bahwa akses pintu Sogo ditutup saat terjadi kebakaran. Akhirnya pengunjung TP5 sempat berlarian mencari pintu keluar di TP2 dan kepanikan sempat terjadi sehingga sempat berdesakan, namun tidak ada korban jiwa ataupun orang yang tergencet. Dan saat ini pengunjung masih ramai melihat kebakaran ada di Tunjungan Plaza. Dan untuk akses masuk ke arah TP memang ditutup, kemudian juga ke arah Gerahadi, tepatnya di depan Hotel Mojopahit juga sudah ditutup, sehingga masyarakat tidak bisa belok ke Jalan Embong Malang. Seperti ini.
Dan ini kondisinya banyak petugas sedang standby dan iya Pak. Iya, terima kasih Pak. Ayo Pak, sana dulu. Ke sana. Ibu dari mana? Dari Suara Surabaya, Pak. Bentar. Ada minggir dulu. Oh. Ya, ayo dia tahu ya. Nanti ada barang jatuh. Oh iya, terima kasih Pak. Terima kasih ya diingatkan. Kita mundur. Ya kawan, tadi saya diingatkan oleh petugas untuk sedikit mundur karena takut dari material yang ada di atas itu jatuh ke bawah. Jadi saya diperingatkan untuk mundur oleh petugas BPBD, Satgas Limas dan Satpol PP karena banyak masyarakat yang mendekat. Sedangkan saat ini material sudah mulai kelihatan asapnya sudah hilang, tapi khawatirnya guguran material dari lantai 5 itu jatuh ke bawah. Makasih ya Pak. Sama-sama media, saya juga media, tapi ya bantu relawan. Oh, Pak, update-nya gimana Pak terakhir ini Pak? Terakhir ini sudah padam tadi dalam? Masih ada ya? Belum ada informasi korban jiwa Pak? Belum ada ya? Oke. Tadi kami naik ke atas tadi. Pak mau di ambulan ke atas. Oh. PMI ya. Oh, PMI udah ke atas ya? Saya sama rekan-rekan nanti dekat di lantai 10. Bapak dari mana? Hah? Sama. Relawan. Oh, relawan. Jalan ke depan ini lucu nggak? Oke. Kita ke pinggir aja ya? Oke, lanjut. Mungkin ada pertanyaan yang... Ngomongin Pak Ari. Oh, kelihatan dah? Oh, turun. Oh, mana sih Mas? Ini informasi ada rombongannya Pak Eri turun. Mana ya? Iya, habis naik kan udah turun tuh, kayaknya bisa turun. Oh, berarti ini mau turun ya? Oh. Oh, udah turun. Coba kita harus bisa kayak mendekat aja. Kita coba dekat ya, karena Pak Eri bersama 10 tim Breathing Rescue sudah turun dari atas. Dan ini petugas sedang menyiapkan oksigen juga ini. Coba kita masuk ya. Dan di sini juga banyak teman-teman media melakukan live laporan. Ini menyiapkan oksigen, iya. Ini ada yang nanya apa Mbak? Lihatkan. Penyebab kebakarannya kita belum dapat informasinya. Kami minta kawan pendengar suara Surabaya lebih sabar. Kemudian Pak Eri sudah ada di lokasi, iya benar. Alhamdulillah sudah terkendali, benar. Naikkan, oke. Naikkan posisi kamera, oke. Ini posisinya yang terbakar. Ada di ujung perbatasan antara TP5 dan Forpoint. Oh ya. Jadi kebakarannya perbatasan antara TP5 dan Forpoint ya. Sogo tepatnya. Dengan Plaza Sogo. Mundur. Bahaya. Ini tim pemadam kebakaran bergerak cepat ya. Tadi sejak kebakaran di Margomulyo, kemudian tim damkar langsung menuju Jalan Lembong Malang untuk memadamkan api di depan Tunjungan Plaza. Saat ini situasi makin ramai karena pengunjung semakin banyak. Mereka kayak penasaran yang lihat. Bagi Chandra, bagi nomor WA-nya dong. Medok jos. Ya, karena kita nggak bisa nyeting. Jauh dari lokasi kebakaran, Mbak. Iya, karena Mbak kita nggak jauh ya. Kita memang membatasi karena kita takut materialnya jatuh. Nggak boleh mendekat karena ada petugas Limas sama Satpol PP yang menghalau kalau ada masyarakat dekat. Itu menarik itu kayaknya sebenarnya. Oleh, itu ketarik tak? Sikat kan. Nah kita coba mendekat ke tim damkar. Ini Pak Eri udah datang ya? Oh. Nah ini
semakin dekat. Tadi yang meminta kameranya lebih dekat, ini kita penuhi keinginannya, kita lebih dekat dengan lokasi kejadian, dan ini materialnya malah jatuh ya ini ya, karena kuatnya tekanan air. Terus kebakaran terjadi saat buka puasa. Oh iya, jadi informasi dari satu pengunjung, kebakaran terjadi pada saat menjelang buka puasa, sehingga kondisi Tunjungan Plaza dalam keadaan penuh, ramai pengunjung, dan kemudian mereka mendapatkan pengumuman agar segera mengevakuasi karena ada kebakaran. Lita on update nggak, Lita? Ngomongin sepupu saya, dia terjebak di lantai 7. Oh, oke. Oke, saya sampaikan kepada petugas. Oke. Oh, Pak, ada informasi ada yang terjebak di lantai 7, Pak, dari Suara Surabaya, Pak. Coba tanya Pak yang buka lebih datang awal itu. Oh, yang bisa menyampaikan Kak, siapa, Pak? Pak Tri itu, Pak Tri yang ini. Pak Tri dari mana, Pak? Kasih. Kasih. Oh ya. Sebentar. Pak Tri, saya dari Suara Surabaya, ada info di lantai 7 yang terjebak, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Oke. Udah kita sampaikan ke pihak damkar ya, tadi yang terjebak di lantai 7. Keponakan ya tadi ya? Minta tolong, kemudian apa lagi? Banyak. Oke. Suamiku tugas di sana. Ya, semoga kita doakan semuanya selamat ya. Info yang terjebak di lift. Belum ada info ya, kita di luar belum ada info. Sedang dilakukan penyusuran. Saat ini sedang dilakukan penyusuran. Nah, itu tampak Pak Eri dengan timnya jalan lagi ya. Di dalam. Pak Eri, masa boleh itu? Nah, kita lihat nih. Mungkin dari jauh. Jelasin, Mbak. Pak Eri dan tim dan Apa namanya, aparatus briefing aparatus sudah turun dan sedang melakukan penyisiran di bawah sekarang saat ini. Lita, bisa di-share kamu ada info apa tadi di sekitar sini? Iya, barusan saya bersebelahan dengan ada salah seorang yang melaporkan kalau ada temannya yang bertugas sebagai security di TP5 masih terjebak di sana. Dan sampai sekarang masih diimbau oleh petugas damkar untuk dihubungi dulu dan diimbau untuk mencari jalan keluar sambil merunduk. Barusan saya dapat keterangan dari Pak Husairi selaku Kepala Damkar Rayon Surabaya 3, ternyata api muncul lagi di sisi sebelah kanan. Masih belum tahu karena terlihat kepulan asap mulai tebal. Oke. Ya, jadi ternyata maaf. Jadi informasi dari Lita tadi menambah ini ya. Informasi bahwa ternyata ditemukan lagi percikan api di sebelah kiri tadi ya. Jadi belum padam ternyata. Ini beruntungnya masih terus. Kaget aku. Tapi dari 3 beruntung cuma 1 yang nyemprot ya, Mbak? Iya. Itu nyemprot kan? Karena situasi kita sangat panik jadi tidak bisa lebih mendekat ya. Kita tadi diminta untuk mundur. Lokasi titik yang tadi muncul, ya terlihat kawan itu tadi, inilah titik di mana tadi masih muncul titik api. Jadi meskipun sudah dilakukan pembasahan, tetapi tadi ditemukan titik api masih muncul di sisi ujung. Jadi ini memang lokasi kebakarannya ada di ujung perbatasan antara Tunjungan Plaza, tepatnya TP5 lantai 5 dengan 4 Point Hotel ya. Oke. Menurut informasi tadi sempat kita dapatkan beberapa informasi ada yang masih terjebak di lift lantai 7. Mohon untuk ditunggu, tadi sudah kita sampaikan kepada petugas. Petugas breathing rescue sudah terjun untuk menyisir lokasi di atas.
bersama pengamanan lengkap berikut oksigen. Ada 10 regu tadi yang sudah diterjunkan. Total jadi ada sekitar 50 petugas yang sudah naik ke atas bersama dengan Pak Eri Cahyadi. Ini tadi ambulan juga udah disiapkan ya. Red kayaknya untuk jaga-jaga kalau ada korban ya, misalnya ya korban luka ringan atau berat, jadi ambulan tadi sudah datang satu tadi. Nah ini nih Pak Eri ini turun nih sama rombongan. Nanti kita dialog lagi. Lita yang maju. Pak Eri udah turun ya? Kemana Pak Eri? Oh, kita nggak usah mendekat, kita resiko juga bagus. Nah, jadi di kita live ini kelihatan ya rombongannya Pak Eri bersama tim sudah turun setelah melakukan penyisiran di atas bahkan juga di bawah. Sekarang masuk ke Sogo ya, depan Sogo, standby di depan Sogo. Enggak kita nomor satu safety. Nomor satu safety. Lihat Facebook. Iya. Lihat kamu ada tambahan nggak Lihat? Lihat. Iya. Ya, sementara ini informasi yang saya dapatkan dari petugas damkar, Pak Kusairi memang mengatakan petugas damkar masih bergantian masuk ke dalam untuk melakukan penyisiran. Karena barusan masih ada masyarakat yang melaporkan temannya yang bekerja sebagai security di TP5 ini masih terjebak dalam lokasi, tapi masih belum bisa dihubungi. Jadi tadi ada keponakan yang terjebak di lantai 7 dan ada security di lantai 5 ya, yang disampaikan lewat live Facebook Suara Surabaya. Mungkin ada teman-temannya yang terjebak, nanti kita bantu sampaikan kepada petugas damkar untuk dilakukan penyisiran. Ya, kita berharap semuanya selamat ya. Ya, terima kasih doa-doanya. Mbak, aku mau kepingin ke sana ya Mbak, nggak boleh ya Mbak? Lid, kayaknya kamu deh bagi tugas ke sana. Pak Eri itu ngomong apa? Ke Pak Eri. Kamu tahu. Oh, jadi menurut info tadi bahwa yang sudah datang selain Wali Kota Surabaya juga Kapolrestabes Surabaya ya, barusan tadi dengan tim. Pak Yusef. Ini airnya sudah nggak begitu kencang kayak yang pertama tadi ya Mas ya? Air. Udah kehabisan air. Apanya? Udah kehabisan air, habisnya. Oh, airnya habis. Iya. Makanya baru ada mau. Oh, jadi ini diisi lagi gini ya? Oh, saya pikir. Asapnya juga masih ada beberapa. Asapnya masih ada beberapa yang belum. Oh, jadi memang airnya yang habis ya, bukan karena apinya sudah mereda, enggak ya ternyata ya? Iya. Sebenarnya apinya juga udah reda, tapi ngilangin asapnya. Nyalin asap. Iya. Oh, jadi ini kalau dilihat kan beruntungnya kok nggak nyemprotkan air, ternyata airnya habis ya. Lagi dilakukan pengisian ulang. Dan rekan-rekan wartawan ini ya, konfirmasi ke Pak Eri Cahyadi dan Kapolrestabes Surabaya yang melakukan peninjauan langsung di lokasi. Teman-teman yang mungkin ada sahabat keluarga atau rekannya yang terjebak di dalam, mungkin bisa disampaikan di live Suara Surabaya Facebook. Nanti kami akan bantu sampaikan kepada petugas damkar untuk dilakukan penyisiran. Penyebabnya apa? Nanti kita akan lebih update. Saat ini belum ada pihak yang bisa dapat dikonfirmasi. Kamu apa ini? Kalau dalam ini semoga ya kita semua doakan supaya lancar dan bisa segera tertangani. Ya, pastinya kebakaran terletak di lantai 5. Ada dua, nggak cuma selantai itu kayaknya Mbak. Nyebar. Kebakaran nyebar. Pak Eri is the best. Oh, supportnya. Lantai ya kebakarannya. Ya, kita berikan support kepada petugas damkar. Oh, informasi terbaru dari Bios. SS Mobile. Apa Mas? Mas Indri bisa dibantu Mas Indri? Update apa nih Mas Indri?
Ya, sejauh ini posisi masih pembahasan ya, tapi informasi dari PMK itu suasana di dalam masih cukup panas ya. Asap pekat, asap hitam pekat. Tapi sejauh ini dari pihak PMK sendiri juga berusaha semaksimal. Ada 27 mobil PMK yang di 27 ya? 27 Kayaknya masih ada tambahan lagi nih kok. Ya, Bunyinya masih sepertinya datang terus ya? masih terus ada penambahan karena memang ini harus dipastikan bahwa betul-betul api atau kondisi di sekitar tempat kejadian kebakaran itu benar-benar dingin. Jadi pembahasan dimaksimalkan di situ. Karena khawatirnya kalau situasi panas itu masih memunculkan percik-percik api. Ya. Mas Indi bisa dikasih informasi timnya Pak Eri siapa aja tadi yang melakukan penyisiran di atas kemudian juga di bawah? Ya, yang masuk ke dalam yang bersama dengan Pak Wali tadi terlihat Kepala Dinas PMK, kemudian juga dari Linmas dan juga Satpol ya. Kemudian juga tadi juga menyusul dari Pak Kapolres Tabes juga menyusul ke dalam untuk melihat sejauh mana kondisi yang ada di dalam. Tapi udah ada konfirmasi ada korban jiwa atau luka ringan mungkin? Sejauh ini informasi dari PMK belum ada ya, belum ada korban jiwa. Nah, dengan pembahasan yang intens dilakukan ini tadi informasinya juga orang-orang yang ada di dalam ya, karyawan yang ada di dalam ini juga sudah boleh keluar gitu kan tadi. Oh, jadi masih ada karyawan di dalam ya? Ya, informasinya tadi masih ada beberapa karyawan yang masih ada di dalam, dan dengan kondisi yang sudah mulai kondusif ini maka mereka diperbolehkan untuk keluar gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Indri. Ya, tadi saya bersama Mas Indri dari tim Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya. Saat ini masih ramai ya di depan Sogo, Pak Eri bersama tim. Ya, ada yang ditanyakan teman-teman, ya supportnya luar biasa. Mbak, ada yang minta tolong info adiknya kerja di 4 Point, belum bisa dihubungi. Baik, kita bantu. Kalau sejauh ini 4 Point sepertinya masih aman ya. Yang parah ini antara Tunjang Plaza dan Sogo. Tapi kita sampaikan nanti ya, kalau ada adiknya atau saudara yang terjebak kita sampaikan ke tim rescue saat ini. Ini bawa apa ini? Pompa. Ya, kerja di TP5. Oke. Sampai nggak ada airnya. Oke. Airnya tuh habis. Kantor Prudensial TP5. Oh, saya tidak bisa memberikan keterangan ya karena kita tidak diperbolehkan untuk masuk juga. Ini bacaan. Oh, ya. Update. Iya. Update pegawai PowerPoint. Baik, nanti saya bersama tim Reta dan Lita akan terus mengupdate informasi tentang kebakaran di TP ya. Saat ini Pak Wali Kota sedang melakukan preskon dengan teman-teman di depan Sogo. Nanti kita akan update informasinya. Ini airnya sedang habis, lagi diisi ya beruntungnya. Minta tolong di 4 Point. Kita juga baca komen dan kita juga sedang awas dengan situasi karena kadang-kadang kita dihalau ini. Ya, kita sudah sampaikan kepada petugas damkar buat teman-teman yang minta tolong di live FBSS. Oke, Mbak, tolong saya butuh info adik saya kerja di 4 Point. Iya. Sejauh ini 4 Point aman ya, karena yang bersisian adalah Sogo. Ini posisinya. Kronologi kejadian? Iya, Mbak Dila Diva, komentarnya berjalan cepat. Jadi mungkin ada yang terlewat, maaf. Iya, adiknya yang di 4 Point kita sudah sampaikan ke pihak damkar. Kebetulan saya bersama 2 rekan di sini berbagi tugas. Salah satunya menyampaikan
aduan yang ada di live FF Facebooknya SS ya. Nanti kita sampaikan semua yang ada di komen di Facebook S100. Kenapa? Dapat gambarnya. Parahnya gimana? Asapnya terutama TP4, TP6. Oke. Tadi Masnya masuk. Masuk. Bisa diceritakan Mas kondisi di dalam tadi waktu masuk sama Pak Eri ya? Masuk sama Pak Eri, Bu? Enggak, saya Enggak. masuk sendiri. Iya, gimana Mas situasinya di Jadi untuk kondisi di dalam itu saya sempat masuk, untuk di TP1 masih aman. Di TP1, begitu saya masuk ke lantai LG, saya lihat ke atas itu lebih parah asapnya. Terus ke lantai UG, saya naik satu lantai lagi, saya lihat arah ke TP4, asapnya sangat pekat. Terus saya jalan lagi ke lantai 1 ke arah TP6, itu asapnya malah lebih pekat lagi, tidak terlihat, terutama di TP4 sama TP6. Tapi kalau ini kebakarannya sih kebetulan saya Gojek, jadi saya pas dapat itu, Oh, Pak, jadi pas dapat orderan, setelah dapat order saya pas keluar, saya begitu ngelihat pas lewat jalan depan ini kok kebakar, dapatnya itu. Jadi saya lihat ke atas, kebetulan kok saya setelah dapat order gitu. Ini yang kebakaran sih antara Sushi Teh atau enggak di Starbucks di lantai 5. oh, jadi Masnya sempat naik ke atas ya? Kebetulan kita aktivitas ojolnya mainnya di TP. Oke. Tadi sempat ada karyawan yang panik keluar gitu nggak Mas? Kalau karyawan panik kebetulan kan kejadiannya mendekati buka puasa. Jadi memang banyak pengunjung, terutama pengunjung banyak yang panik semua. Oke. Jadi gitu. Ya, terima kasih Ya, Mas. Tadi kebetulan lagi ada orderan ya? Ya, Terima kasih. kebetulan kita tiap hari mainnya di sini. Di Tunjang Plaza ya orderannya. Oke. Aku di sana nih Mbak Ipin. Ojo ngomong dhewe sik. Iki lek tak tutup tak apa-apa. Oh iya, dalam. Cuman kalau direkam nggak kelihatan. Oh. Oke, saya minta permintaan maju dong agak ke depan. Ini Pak Eri. Pak Eri tadi ada statement apa? Nggak bisa Mbak, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Paket. Oke. Apa kita maju sekarang Mbak? Boleh. Fokus sebentar. Kita menuju ke ke tim Damkar ya. Terbakar dugaan awal resto, belum tahu di lantai 4 atau 5, pokoknya asap yang paling pekat di lantai 4 dan nggak ada korban dipastikan. Oke. Ya kawan, informasi terbaru yang disampaikan oleh tim Damkar bersama tim Pak Eri Cahyadi bahwa dipastikan tidak ada korban jiwa untuk saat ini. Ini Pak Irfan. Ini Pak Irfan. Pak Irfan. Pak Irfan. Itu Pak Irfan. Pastikan itu. Apa mana ya update? Mana? Ya wes sering ngomong itu, terus dugaannya itu ada di Starbucks saluran apa tuh? Pokoknya di resto, tempat buat masak-masak. Nah ini terus di paling terbakar di salurannya itu minta dibongkar terus disemprot. Tapi sampai sekarang belum bisa dipastikan lantai 4 atau 5, pokoknya api paling pekat di lantai 4. Ini menjalar ke PowerPoint nggak? Belum, Eri nggak ngomong. Eri ngomong yang pasti dugaan awal resto. Lantai 4 atau Soalnya ada informasi yang iya, orang ngomong PowerPoint kan. Iya. Tapi kalau Eri nggak ngomong itu, Eri ngomong pokoknya dugaan awal resto. lantai 4 atau tanya 5. siapa ya? PowerPoint kena enggak ya? Eri Cahyadi lo memastikan gitu deh ngomong. Saya pastikan dugaan awal. Kamu PowerPoint nggak Mbak Iga sih Mbak? Saya. Telepon, ah. Aku tak takut Pak Irfan. Kamu live sama Mbak Iji? Ganti. Iya, sampai sekarang ini terlihat kawan-kawan media sedang mewawancarai dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Barusan Pak Eri sudah
memberikan keterangan ke awak media bahwa pengamatan di lokasi tadi petugas bersama dengan damkar masuk ke dalam, memang yang terbakar masih belum bisa dipastikan di lantai berapa, tapi dugaan awal ada di resto yang berada di lantai 4 atau lantai 5. Jadi Pak Eri tadi menjelaskan asap yang paling pekat ada di lantai 4, tapi masih belum bisa dipastikan lantai 4 atau 5 tempat lokasi kebakaran detailnya. Tapi yang jelas informasi sudah berkoordinasi dengan pihak manajemen dari Tunjungan Plaza. Ternyata tidak ada korban yang saat ini berada di lokasi, jadi dipastikan pengunjung semuanya sudah dievakuasi dari dalam mall. Tapi sampai sekarang Pak Eri masih belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena sampai sekarang petugas masih melakukan pembasahan dan juga penyisiran ulang untuk memastikan betul-betul tidak ada lagi pengunjung yang masih terjebak di dalam mall. Sementara tadi sempat disinggung juga terkait dengan relokasi dari toko-toko ya, atau yang ada di dalam Tunjungan Plaza. Memang Pak Eri masih belum bisa memberikan keterangan, tapi yang jelas kerusakannya tadi ketika dia mati tidak terlalu parah di atas. Yang jelas dipastikan dugaan awal yang terbakar adalah resto. Asap paling pekat berada di lantai 4. Ini situasi di lokasi kawan. Petugas damkar dari Kota Surabaya masih melakukan pembasahan. Tadi memang sekitar 10 menitan yang lalu masih terlihat api di ujung sebelah kanan di situ. Tapi memang sekarang sudah mulai hilang ya. Hanya tadi keterangan dari petugas memang api pokok sudah mulai padam sejak tadi. Ada sekitar 18 menit kalau keterangan dari Pak Eri Cahyadi. Setelah damkar datang, ada laporan di 112 oleh warga. Terus kemudian sekitar 18 menit api pokok berhasil padam, tapi memang asap tadi masih muncul sampai 10 menitan yang lalu. Situasi di depan Mall Tunjungan Plaza, tepatnya di Jalan Ebong Malang ini memang masih ramai sekali. Banyak pengunjung yang keluar dari mall dan belum meninggalkan lokasi. Terus kemudian masyarakat juga masih melihat proses pembasahan api. Kemudian teman-teman media atau kawan-kawan media masih juga berada di lokasi meminta keterangan dari Pak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Kemudian ada dari Polda Jatim, Polrestabes Surabaya yang sampai saat ini masih melakukan penyisiran di dalam Mall Tunjungan Plaza. Ini ada Pak Dedi Irianto, Kepala PMK Kota Surabaya. Pak Dedi, bisa dijelaskan terkait pembahasan sampai sekarang update-nya seperti apa, Pak? Jadi tadi yang kita curigai ya, memang kebakaran itu di shaft antar tingkat ya. Kami sudah mulai dari tingkat 12 tadi, di lantai 12 bersama Pak Wali, sudah melakukan pengecekan di situ. Ya memang asapnya dari situ, dicurigai dari shaft dak di antar lantai itu. Dan sudah kita lakukan penyemprotan pembasahan, tapi secara umum untuk api tidak ada. Tapi asap masih keluar terus, kami curiga. Sumbernya dari mana sampai sekarang masih belum ketemu. Tadi sempat menggunakan alat termal, itu ada titik api nyala. Setelah kita kejar, di Suseti ternyata kompornya belum dimatikan. Pakai alat yang bisa nembus tembok apa, ada api apa enggak, itu kita bisa alatnya. Nah itu sudah ketemu, ternyata ada kompor yang belum dimatikan. Sudah kita matikan, dicari di lantai 5, itu sudah aman, tapi bau memang masih menyengat. Tapi asap turun di lantai 4. Sekarang lantai 4 yang pekat sekali asapnya di lantai 4. TP5 connectingnya TP5 sama TP4 di lantai 4-nya. Itu sekarang yang asapnya lagi pekat, itu masih dicari sama teman-teman apakah dari situ gitu Pak, sumber apinya. Ya infonya simpang siur yang terbakar bioskop atau resto yang benar gimana Pak? Bukan. Ya kita belum ya. Tadi kan saya sampaikan sampai sekarang belum kepastiannya. Nanti dari Lab 4 Polda yang akan betul-betul mendeteksi itu. Cuman dari kita masuk dari restoran-restoran itu baunya memang yang sangat menyekat di restoran. Gitu loh. Lantai berapa itu Pak? Lantai 5. Yang di bioskop, kenapa kok asap? Karena dia bioskop itu dirancang kedap. Sehingga begitu asap masuk dia nggak ada air flow-nya, nggak ada air flow-nya. Tapi kalau di restoran meskipun ada air flow dia masih nyengat. Jadi kita curiganya malah di situ. Di bioskop malah enggak, tapi cuman karena asapnya masuk dan dia kan dibikin kedap sehingga asapnya nggak bisa keluar. Pak, sejauh ini kesulitan dalam pemadaman ini apa Pak? Kesulitannya Pak? Ya, untuk kesulitan saya rasa karena bangunan modern ya. Jadi kita harus bukai sap
dak-daknya untuk pengeluaran itu yang per 10 meter kita bukai, di mana kita curigai meskipun ada asap dan sebagainya. Dan ini ada di ketinggian, sehingga kita kerahkan semua ini. Beruntung kita ada 3, yang 104 paling tinggi, kemudian yang 55 ini di saf bawahnya kita semprot, kemudian yang 42 di bawahnya lagi. Jadi langsung 3 tingkat ini kita serang bareng-bareng supaya penurunan suhu segera capai. Api merembet berapa, Pak? Api sudah nggak ada, api sudah nggak ditemukan lagi api. Cuman asapnya ini. Total berapa unit, Pak? 28 unit ya. Apakah api merembet, Pak, tadinya, Pak? Merembet. Kalau merambatan pasti di yang di lantai 12 itu loh, yang untuk untuk gambar-gambar itu loh. Properti untuk nampilkan tulisan itu loh, itu kan habis itu. Tadi yang paling parah kan di atas itu, yang 12 yang gosong semua itu. Itu yang paling awal di situ, yang paling parah kebakarannya. Ada berapa lantai Pak berarti? Sampai 12 tadi. Yang paling terdampak 12, 10, yang dicurigai 10, 5 sama 4. lantai Yang apa? dicurigai, yang lain ya lewat lah, maksudnya mungkin lewat, tapi yang paling dicurigai yang paling parah di 10, 5 sama 4. Pak, sejauh ini tidak ada laporan korban, Pak, ya? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada laporan korban. Dari petugas PMK yang masuk, Pak, apakah ada korban, Pak? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. 3 lantai ya Pak, 10, 5 sama 4 ya? 12, 10, 5, 4. 4 yang paling parah ya Pak? 4 itu asap aja, kita belum ketemu karena asapnya pekat sekali, teman-teman nggak bisa ngelihat. Iya. Pak, 4 lokasi itu berarti 4 titik kebakaran atau merembet? Bukan. Pak, atau gimana? Itu akumulasi asapnya yang paling parah di situ, kita belum menemukan apinya di mana, sumber apinya di mana. Kok asapnya, nah itu yang dicurigai, yang bisa menghubungkan antar lantai itu kan di sabdak itu. Sabdak itu yang menghubungkan bangunan, yang untuk menghubungkan setiap lantainya. Yang kita curigai di situ. Pak, tadi kabarnya petugas dapat bantuan oksigen waktu Biasa, lapar, itu tadi kan pas buko, Mas. Posisi lapar sama sekali, terus main fisik kan mungkin. Iya, dia juga habis dari Margomulyo itu ya, itu 26 jam teman-teman. Jadi kebakaran Selasa jam 9 pagi, baru jam 11 siang hari Rabu baru padam, dan itu nyala lagi, berangkat lagi. Kalau yang ini perlu waktu berapa, Pak, tadi? Ini mungkin ya, ini kan kita belum ketemu titiknya, Pak, masalahnya. Kalau sudah ditemukan, itu kita mudah, kita cegah perambatannya. Berarti ada berapa petugas yang dapat bantuan oksigen? Saya kurang tahu. Kendalanya Saya kurang tahu. titiknya itu apa, Pak? Ya karena bangunan modern tadi nyarinya kesulitan. Di mana? Karena asapnya sudah menyebar begitu ya. Sumbernya di mana? Karena asapnya sudah banyak menyebar, kita nggak tahu dari mana berangkatnya asapnya. Ada berapa stand, Pak, itu, Pak? Ada berapa stand itu, Pak? Kalau kebakarnya setan tadi untuk rumah makannya kondisinya baik-baik saja. Satu aja yang parah, Pak? Nggak parah. Pak, untuk Artinya itu kan gini kan. Kalau kompor mereka kan punya alat isep untuk panasnya itu loh. Nah biasanya exhaustnya itu, biasanya itu kan ada leher angsanya gini, mau naik ke atas. Biasanya itu kan ada lemak-lemak ngumpul di leher angsa, itu kan harus rutin dibersihkan. Karena dia lemak di situ akan jadi minyak. Nggak tahu, mungkin di situ, mungkin ini masih dicari sama teman-teman. Pak, itu tadi di atas setiap ruangan, lift dan sebagainya sudah dilakukan pengecekan, Pak? Oh sudah, lift mati kan, kita pakai jalan exit semua, nggak ada pakai lift. Iya, tangga darurat. Pak, apakah akan disiagakan? Nggak ada. Petugas PMK disiagakan sampai besok, Pak? Loh iya, sampai kondisi aman, dianggap aman, kita geser, standby-kan 1 unit, mungkin kalau jaga nih, biasanya begitu biasanya. Kalau pembasahan masih berapa lama lagi Pak? Belum tahu. Ini sudah berapa persen bakar, berapa persen, Pak? Yang kebakar itu sih di lantai 12, 10 itu, yang gosong-gosong itu. 5% Pak? Itu mall ya Pak, yang 12, 10 itu? Ya, mall. Berarti ini dampaknya cuma ke mall aja ya Pak? Ke Ya, parkir? kesubuhnya enggak, parkir enggak ada, Parkir aman semua? Aman, mobil enggak ada, mobil Himbauan aman untuk semua. pengunjung yang parkirnya masih di atas Pak? Gimana? Masih ada, utuh semua, enggak ada, Aman semua? aman semua. Berarti baru bisa diambil setelah pembasahan selesai? Ya, ini tak lihat tadi sudah ada mulai yang ngambil. Oh, boleh diambil sekarang? Kayaknya tadi ada yang jalan juga ngambil papasan saya. Oke. Dihimbau untuk ngapus setelah selesai ya Pak ya? Ya, harusnya kalau eman nyowone wis mulai dulu aja diambil besok-besok. Untuk dugaan titik awal Gitu. api kira-kira dari sebelah mana? Iya. Belum tahu Pak, belum tahu. Makanya dari yang
lantai 5 atau lantai 4 atau lantai 10 itu kan juga kita masih mencari nih. Nanti yang pasti jawabannya dari Lab 4 Polda. Pak, kalau kisaran kerugian udah ada Pak? Belum. Belum ya? Dan itu jangan di kami tidak pernah nyampaikan menstate kerugian, kami tidak pernah. Bukan tugas saya, wis aku madam noe Mbak. Korban injak ya Pak ya? Oke. Makasih ya Pak, itu kan lokasinya ada di ujung ya Pak ya. Untuk 4 point sendiri kondisinya? Ya, 4 point aman. Saya 4 tadi point aman ya, naiknya, jadi kan saya dengan Pak Wali tadi naiknya lewat 4 point. Naik lift. Loh Pak, liftnya Pak dimatikan? Enggak Pak, beda gedung. Oh baik. Sehingga naik dari 4 point sampai lantai 10, terus kemudian Pak Wali itu naik pakai itu loh tangganya PMK, nyebrang masuk ke mall itu naik tangganya PMK. Merambat di dinding gitu. Spiderman ya Pak? Iya. Pakai tangganya PMK naik ke nyebrang ke mall ini. Pak, Baru. tadi itu ada kan di TP6 itu sempat ada asap dan lampunya sempat mati. Itu karena masuk Ya. ventilasi. Jadi gini, sistem proteksinya di TP ini bagus. Saya bilang. Jadi setiap ada asap apa dia langsung main. Jadi smoke detector sama fire detectornya jalan. Jadi kita begitu di lantai 4 ada asap tebal dia bunyi nut nut nut, artinya sistemnya jalan semua. Nah asap itu bisa jadi untuk penanda, kemudian dia mancarkan sendiri, pecahkan nozzle-nya sehingga dia bisa memadamkan sendiri. Sehingga cepat tadi itu salah satunya itu. Berarti ini karena human error apa gimana Pak? Ya kurang tahu lagi. Nanti penyebabnya juga dari lapor Polda. Kami hanya menduga-duga. Biasanya kan gitu. Petugas itu kan karena sering ketemu, oh biasanya ini, biasanya gitu. Tapi pastinya nanti biar lapor Polda. Langkah-langkah preventif Pak untuk gedung-gedung tinggi ini. Saran dan masukan. Nah, sistem proteksinya harus bagus. Oke. Sistem proteksinya harus bagus. Oke. Daftarkan ke SSB Alpha untuk kita cek proteksi sistem kebakarannya memenuhi persyaratan apa enggak. Per berapa bulan itu Pak? Harusnya setiap tahun. Setiap tahun harusnya? Ya. Oke. Terus Ya. kemudian langkah-langkah ke depan kalau misalnya ada masukan lagi buat pengunjung, proteksi untuk pengunjung sendiri? Ya, kalau pengunjung kan biasanya enggak tahu ini gedung ini proteksinya bagus apa enggak. Yang dia tahu kan baju yang di sini dijual bagus-bagus apa enggak. Oh gitu ya. Ya, justru yang pemilik gedungnya yang harusnya prepare untuk sistem proteksi gedungnya dia harus dia persiapkan. Oke Pak, terima kasih. Ya, Makasih ya Pak Dedi. ya, ya. Sehat selalu Pak, buat selalu. Maaf. Jadi pakai ini Pak? DEDIK. Maaf Pak. Ya kawan, itu tadi adalah statement dari Pak Dedi Irianto selaku Kepala PMK Surabaya yang sudah ikut terjun untuk menyisir naik ke atas sejak pukul 5 sore tadi. Jadi memang peristiwanya terjadi menjelang buka puasa hari ini. Tadi untuk pintu masuk Sogo sempat ditutup aksesnya, jadi untuk pengunjung TP5 berlarian menuju ke TP2 untuk mencari akses keluar. Jadi akhirnya terjadi penumpukan di TP2 dan TP1. Kurang lebih seperti itu untuk informasi saat ini. Pak Dedi sendiri sampai saat ini belum bisa memperkirakan titik api berasal dari mana. Oh, Mbak, itu Mbak. Iya teman-teman, baru saja terlihat ya. Jadi ada tumpahan air, sepertinya memang ada yang ambrol. Di situ terlihat dari sisi tempat parkir ada yang ambrol baru saja. Itu bisa dilihat mungkin dari dekat. Ya, di situ mengucur airnya ya. Itu tadi ambrol dari atas. Bisa jadi karena memang air yang disemprotkan untuk dilakukan selama melakukan pembasahan ini cukup banyak. Jadi airnya sampai ambrol turun ke bawah. Sementara untuk saat ini sendiri sudah tidak nampak asap dari luar gedung, namun kita masih belum mengetahui apa yang terjadi di dalam. Karena tadi menurut Pak Dedi, api yang tebal itu muncul dari connecting antara TP4 dan TP5.
terpantau dari 3 Bronto yang diterjunkan. Saat ini masih ada 1 Bronto yang menyemprotkan air, masih standby untuk menyemprotkan air, sementara 2 Bronto masih sedang dilakukan pengisian air untuk terus dilakukan pembasahan karena yang banyak ditanyakan parkiran. Oke, jadi teman-teman tadi Pak Dedi juga sempat mengatakan bahwa sempat ketika menyisir lokasi parkir di atas kendaraan terpantau aman, namun pengunjung disarankan untuk mengambil kendaraan setelah pembasahan selesai dilakukan. Jadi memang tidak disarankan untuk mengambil saat ini juga. Kendaraan tadi terpantau aman, namun tidak disarankan untuk mengambil kendaraannya saat ini juga. Jadi memang Pak Dedi menyarankan kepada pengunjung yang kendaraannya masih terparkir di TP, dipersilakan untuk mengambil kendaraannya setelah pembasahan selesai dilakukan. Dan update informasi kawan, meskipun kejadiannya berada di perbatasan antara Tunjungan Plaza dan 4 Point, namun laporan terupdate tadi dari Pak Dedi disebutkan bahwa 4 Point dalam kondisi aman karena tadi akses masuk Pak Dedi Irianto selaku Kepala PMK Surabaya beserta Pak Eri, tadi akses naik menggunakan melalui 4 Point, melalui lift 4 Point. Ini tambah deras nih. Sama banget hati-hati. Sepeda motornya bisa diambil apa gimana? Sepeda motornya apa? Setelah selesai proses pembasahan. Oh, berarti supaya nanya. Jadi untuk kawan-kawan yang kendaraannya masih terparkir di TP, untuk kawan-kawan yang kendaraannya masih terparkir di Tunjungan Plaza, dimohon untuk bersabar. Berdasarkan informasi yang tadi didapat dari Pak Dedi Irianto yang telah menyisir ke atas, menyampaikan bahwa kendaraan yang terparkir dalam kondisi yang cukup aman, namun tidak disarankan untuk pengunjung yang kendaraannya terparkir untuk mengambil kendaraannya saat ini juga. Jadi dipersilakan untuk menunggu proses pembasahan selesai, nanti kendaraan baru bisa diambil. Ya, ini kawan terlihat 1 Bronto sudah mulai diturunkan. Saat ini masih ada 1 Bronto yang masih aktif untuk melakukan penyemprotan, sementara 2 Bronto sudah terlihat diturunkan. Sementara petugas Breathing Center masih terpantau. Kamu suruh minum katanya ambak aneh. Itu minum, aku ngambil sini enggak apa-apa. Aku udah ngambil. Ya, terima kasih masukannya. Reta minum dulu. Apa ini? Kaget. Informasi tadi dari petugas damkar, dia bilang ditemukan 1 titik api lagi, tepatnya di lantai 4 di permainan anak-anak seperti itu. Jadi yang tadi asap pertama di lantai 5, sekarang ada di lantai 4 ditemukan percikan api juga. Kalau dilihat ini ada kotoran atau material jatuh di atap kaca Tunjungan Plaza.
Oh, Mbak kon ngo. Ini Mbak. Ya kan? Baik Pak, baik Pak. Iya Pak. Mau ngolong tenang lagi. Yang ngomong bukan Mbak. Mbak live. Mbaknya laptop tadi mau minum. Jalanin. Oh. Aku Mbak Gatot iki kurang macam loh. Waduh, dhewe sing nang penang-penang curah koboan, Mbak. Waduh, apik. Koncoku bojone dhewe. Aku koncoku bojone. Koncoku SMA. Dikai mangan aku. Semeru. Mbak. Ini kok balik kameranya di mana ini? Aku lupa. Mau gini. Emang bateraiku masih ada, aku nggak ngerti loh cara. Ya kan dalam kali tak mau telepon ya kan kita dong kelas. Salah. 50 ya. Saya mana belum disiapkan 50 ya. Ngomong apa? Kayak ada proses ngomongnya berapa kali, kita ngomong apa lagi? Iya nggak sih? Kocok. Tuan update-nya nih. Googling Jong Bronto itu apa? Ngombe tareta, ngombe. Apa kak? Semangat. Saya nggak ada Bronto ngaco. Ngos-ngosan lu. Minum bentar Pak. Ngombe bentuk. Halo, Kak Windy. Di pameran itu semoga Untuk wali. Enggak Mas. Itu lagi koordinasi lagi ya? Kayaknya yang terjebak gitu. Iya tadi kita juga di desa. Parkiran kondisi gimana lah? Kita nggak tahu parkiran di mana, kita di sini. Oh itu ada orang tuh, ada orang ada. Oh timnya siapa itu? Ini kok bulat sih kak? Itu siapa ya Pak yang Oh ini mau dipadamkan loh itu lantai. Ya lah Pak. Ini lagi live. Tangan gosok kami lah. Kawan, tadi ada informasi dari Pak Gatot dari tim Damkar mengatakan ditemukan percikan api kecil di lantai 4, tepatnya di playground. Ini petugas damkar juga bekerja keras untuk mengalihkan masyarakat agar tidak mendekat
reporter SS mantap, semoga siapa aja memang. Ya, terima kasih Mas Ian doang ya. Kita tim reporter di sini bertiga. Kita udah buka belum? Kok ngobrol tuh? Oh ini dah Mbak. Ya bisa dilihat kawan, petugas pemadam sedang berada di atas. Saat ini Bronto sedang persiapan untuk dilakukan penyemprotan. Ini lantai berapa ya? Oh, itu lantai sini ke bawah. Itu katanya tadi itu kok lantai 10, lantai 12 ngono sih Mbak malah Mbak. Kan Pak Dedi ngomongin. Belum tahu Bang. Nunggu berak, ambil Dita. Mundur aja ya Bu, bawa anak kecil ya Bu, bawa mundur ya Pak. Baik Pak. Kita disuruh mundur dulu di jalan. Lagi live. Tadi sih Mbak. Iya. Ibu itu rencana mau dilakukan penyemprotan di lantai berapa ya? Mbak, masa ditelepon? Ya kawan, terlihat satu unit PMK diterjunkan lagi. Baru saja kawan terlihat satu unit PMK didatangkan lagi. Ya kawan, terlihat Bronto sedang diarahkan, dua Bronto sedang diarahkan di beberapa lantai untuk dilakukan penyemprotan. Sementara satu Bronto lain terlihat masih melakukan penyemprotan di lantai atas, di pertengahan antara 4 Point dan Tunjungan Plaza. Sementara untuk dua Bronto lainnya sedang dilakukan positioning untuk persiapan penyemprotan di beberapa lantai yang lain. Sementara kondisi di lapangan sendiri masih sangat ramai kawan, semua petugas dikerahkan. Teman-teman BPBD, petugas damkar, polisi, semua diterjunkan. Terpantau juga masyarakat masih ramai memantau proses pembasahan dan proses pembasahan
Baik Pak. Ya kawan, baru saja Pak Kusairi dari petugas damkar mengimbau untuk menjauhi titik lokasi kebakaran karena sangat beresiko untuk tertimpa reruntuhan atau guguran bekas gedung yang terbakar. Kita saksikan kawan, 2 Bronto sedang bersiap untuk boleh tahu beruntunya sedang diarahkan ke lantai berapa ya? Sama kapal pemadam mungkin lebih paham. Iya. Kan ada pakai HT dia lantai berapa? Saya agak kurang ini karena mereka juga lagi Repot ya, iya benar. Bisa menyapa masyarakat. Ya, bisa disaksikan kawan, 2 Bronto sedang disiapkan untuk menyemprot lantai yang sama. Kita sedang saksikan terkait dengan update korban jiwa sendiri. Sampai saat ini masih belum ditemukan korban jiwa. Kita berharap memang tidak ada korban jiwa dalam insiden kejadian ini. Semoga semuanya selamat, aman, karena tadi di awal kejadian semua pengunjung sudah dievakuasi dan dilakukan penyisiran. Pak Dedi Irianto, Kepala PMK Surabaya, juga sempat mengatakan sempat melakukan pengecekan kepada untuk lift, namun memang tidak ditemukan korban jiwa.
Untuk saat ini kondisi di depan Tunjungan Plaza sendiri masih sangat ramai. Selain petugas, ada beberapa penduduk sekitar yang juga ikut memantau proses pembasahan. Mengingatkan kembali kawan kepada warga sekitar, tidak dianjurkan untuk terlalu mendekat ke titik lokasi karena cukup berbahaya, ditakutkan akan tertimpa puing-puing ya kawan, terlihat inilah barisan PMK yang diterjunkan untuk dalam upaya pemadaman kebakaran di Tunjungan Plaza. Ya, dari sini terlihat ya, kebakaran sendiri terjadi di ya kawan, terlihat di sini. Jadi memang ada pemisah atau ada sekat antara 4 Point dan Tunjungan Plaza. Bisa dipastikan untuk 4 Point sendiri posisinya aman, sementara lokasi kebakaran sendiri berada di Tunjungan Plaza. Kembali saya sampaikan untuk titik asal atau sumber kebakaran sendiri, Pak Dedi Irianto selaku Kepala PMK Surabaya masih belum bisa mengidentifikasi dari mana sumber titik api, karena ketika PMK datang api sudah menyebar, sementara api paling pekat ditemukan dari restoran Chinese di lantai 4.
Ya kawan, masih terlihat selama proses pembasahan dilakukan masih nampak asap yang muncul dari atas gedung. Bisa dilihat kawan, asap tebal muncul dari atap gedung selama dilakukan proses pembasahan. Sampai saat ini sendiri masih belum ada konfirmasi terkait dengan korban jiwa. Semoga memang tidak sampai terjadi, tidak sampai ditemukan korban jiwa. Namun petugas PMK dan seluruh personil gabungan masih standby